Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Medang dengan anggota sebagai berikut. Sejarah dari Candi Jolotundo. Candi Jolotundo merupakan sebuah candi yang dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan pendahulu dari bangsa Wormadewa Bali. Raja Udayana menikah dengan seorang putri bangsa Isyana dari kerajaan Medang yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni. Pada masanya, kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di tanah Jawa. Bahkan, kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Gunapriya Dharmapatni memiliki seorang anak yang bernama Erlangga. Pemberian nama Erlangga memiliki arti air yang melompat. Sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun Candi Jolotundo dalam menyambut kelahiran Airlangga. Candi Jolotundo terkenal dengan pertitaannya atau pemandiannya. Konon, keberadaan pertitaan tersebut ingin menjelaskan bahwa air yang keluar dari pertitaan tersebut adalah amerta, yang seolah-olah keluar dari tubuh Mahameru. Air amerta adalah air yang digunakan dalam kehidupan manusia dan juga para dewa yang berfungsi sebagai air kebaikan untuk umat manusia. Banyak pihak yang menganggap bahwa sumber mata air yang berada pada Candi Jolotundo memiliki kualitas terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Gunapriya memiliki seorang anak yang bernama Erlangga. Sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana mendirikan sebuah candi Jolotundo yang bermaksud untuk menyambut kelahiran dari Airlangga. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan Kerajaan Medang Makamulan. Yang pertama yaitu kehidupan pemerintah politiknya. Waktu itu terjadi perpindahan kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang tepatnya yaitu pada masa pemerintahannya Empu Sindo. Diketahui ada beberapa raja yang memerintah di kerajaan ini, yaitu yang pertama adalah Empu Sindo. Empu Sindo dari namanya terlihat bahwa Empu Sindo masih termasuk keturunan dari Raja Dinasti Sanjaya atau Mataram di Jawa Tengah. Karena kondisi di Jawa Tengah tidak memungkinkan bertahtanya Dinasti Sanjaya akibat desakan Kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sindo memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Lalu ada Kerajaan Dharmawangsa. Kebesaran dari Raja Dharmawangsa ini tampak jelas pada politik luar negerinya. Lalu ada Airlangga. Raja Airlangga ini masih termasuk keturunan dari Empu Sindo. Yang kedua yaitu ada kehidupan ekonomi. Diketahui atau dapat disimpulkan kehidupan ekonominya pada saat itu yaitu pertanian dan perdagangan. Buktinya yaitu Raja Empu Sindo mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Brantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Lalu pada masa pemerintahan Dharmawangsa, aktivitas perdagangannya meningkat pesat, bukan hanya di Jawa Timur, tetapi berkembang juga ke wilayah luar Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Diketahui waktu itu Raja Erlangga merupakan raja yang peduli kepada keadaan masyarakatnya. Buktinya yaitu pertama, masyarakat Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis. Yang kedua, birokrasi kerajaan berjalan sesuai dengan tugasnya. Ketiga, dibuatnya tanggul-tanggul dan waduk di beberapa bagian di Sungai Brantas untuk mengatasi banjir. Dan seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya yaitu diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Terakhir, ada pajak-pajak yang telah dibebaskan karena harus memelihara sebuah bangunan suci, dan masih banyak lagi kebijakan yang dilakukan pada saat itu. Yang terakhir yaitu ada kehidupan agama di Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan yang berkembang di sana yaitu kerajaan Hindu. Namun, meskipun begitu, juga ada kerajaan Buddha, tapi dapat hidup berdampingan. Buktinya yaitu pada Empu Sindo yang beragama Hindu, tetapi ia sangat memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana. Untuk hubungan pemerintahan pada saat itu dan saat ini, yaitu bisa dibuktikan pada yang pertama yaitu untuk pemerintahannya
Pada masa pemerintahan Empu Sindok, memakmurkan rakyatnya yaitu dengan cara membangun bendungan atau waduk untuk pengairan. Saat ini juga masih dilakukan seperti itu untuk menghindari banjir atau meluapnya air laut, yaitu dibangunlah bendungan-bendungan. Yang kedua, untuk agamanya, yaitu agama Hindu dan Buddha pada saat itu dapat hidup berdampingan. Bahkan sekarang juga masih seperti itu. Di Indonesia bahkan ada 5 agama, dan kita tuh bisa hidup rukun berdampingan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan pada saat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan raja-rajanya itu akan diturunkan ke keturunannya sendiri. Berbeda dengan saat ini yang pemerintahannya yaitu republik. Pemerintahan republik, penguasanya dipimpin oleh presiden dan semua rakyatnya, bahkan rakyat yang petani pun bisa menjadi presiden. Perbedaan pemerintahan pada masa kerajaan Medang Kamulan dan pemerintahan saat ini. Yang pertama, raja yang berhasil membuat kerajaan Medang Kamulan menjadi kerajaan yang makmur untuk rakyatnya adalah raja pertama dan juga pendiri kerajaan Medang Kamulan, yaitu Empu Sindok. Empu Sindok berkuasa pada tahun 990 Masehi sampai dengan 1016 Masehi. Pada masa kerajaan ini, kegiatan perniagaan cukup agresif dilakukan, bahkan sampai ke kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa selama memimpin, memiliki kebijakan yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pada bidang pertanian dan perdagangan. Pada masa kerajaan Medang Kamulan, pemerintah lebih fokus pada kegiatan jual beli atau kegiatan perniagaan dan juga pertanian untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan pada pemerintahan saat ini, semua sektor juga dikembangkan. Jadi, tidak hanya pada bidang jual beli atau perniagaan dan pertanian saja, tetapi semua bidang ikut dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Misalnya pada aspek kelautan, industri, dan teknologi. Jadi, perbedaan pemerintahan pada masa kerajaan Medang Kamulan dan pemerintahan saat ini adalah pada masa kerajaan Medang Kamulan hanya dikembangkan kegiatan perniagaan dan pertanian saja untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan untuk pemerintahan saat ini semua aspek juga ikut dikembangkan, di antaranya aspek pertanian, bidang kelautan, dan sumber daya manusia, serta teknologi juga ikut dikembangkan. Jadi, pemerintahan pada masa kerajaan Medang Kamulan belum banyak mengalami perkembangan, seperti pada kegiatan industri dan perkembangan teknologi. Tetapi pada pemerintahan saat ini sudah banyak aspek-aspek yang sudah dikembangkan, seperti perkembangan teknologi dan juga kegiatan industri sudah banyak berkembang dengan pesat. Peninggalan-peninggalan yang masih relevan dan bisa diterapkan pada kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini. Peninggalan kerajaan Medang Kamulan diantaranya berupa candi, yaitu Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan. Beberapa di antara candi tersebut yang terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi Borobudur dibangun pada masa penganut ajaran agama Buddha Mahayana, tepatnya sekitar tahun 750 sampai 800 Masehi. Candi Borobudur masuk dalam 7 keajaiban dunia. Selanjutnya adalah Candi Prambanan, merupakan candi Hindu dan terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 dari Raja Wangsa Sanjaya. Terdapat berbagai prasasti yang mengisahkan kerajaan Medang Kamulan, antara lain Prasasti Empu Sindok, Prasasti Tengaran, Prasasti Lor, Prasasti Bangil, dan Prasasti Kalkuta. Di antara peninggalan-peninggalan tersebut, diantaranya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Peninggalan tersebut masih relevan karena masih bisa dikunjungi sebagai situs sejarah atau sebagai situs budaya untuk pendidikan maupun penelitian, dan juga dapat menambah devisa negara karena candi tersebut
sering dikunjungi oleh turis dari mancanegara. Kebijakan selama Empu Sindok menjadi raja. A. Membangun bendungan tanggul. B. Melarang rakyat menangkap ikan pada siang hari untuk menjaga sumber daya alam. C. Empu Sindok memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sangyang Kamahayanika. Relevan atau tidaknya? A. Kebijakan Empu Sindok untuk membangun bendungan atau tanggul jika dilakukan pada zaman sekarang masih relevan, dikarenakan bendungan atau tanggul tersebut dapat memperkuat perekonomian masyarakat dengan membangun karamba di sekitarnya. Bendungan atau waduk tersebut juga bisa sebagai penahan laju air supaya tidak banjir jika curah hujan tinggi. B. Kebijakan ini jika diterapkan sekarang menurut kami sudah tidak relevan, karena jika menuruti perintah itu hasil pencarian ikan nelayan akan berkurang. Nelayan berangkat mengikuti arah angin. Ia berangkat pada malam hari dan akan kembali pada dini hari nantinya. Karena sekarang juga tidak perlu risau akan kekurangan sumber daya alam hewani berupa ikan, karena laut Indonesia yang sangat luas memang digunakan sebagai kesejahteraan bersama. Dan juga sudah banyak teknologi rekayasa yang mampu memperbanyak hasil tentang ikan. C. Usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sangyang Kamahayanika pada zaman sekarang sudah tidak relevan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang heterogen, yaitu terdiri dari berbagai macam agama, dan masing-masing masyarakat sudah punya kepercayaan masing-masing, dan tentunya kitab dari agama mereka masing-masing, sehingga usaha ini tidak diperlukan. Kebijakan Raja Dharma Wangsa selama memimpin, meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pertanian dan perdagangan. Kebijakan tersebut sangatlah relevan jika diterapkan di Indonesia saat ini, karena memang Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga mampu menghasilkan sumber daya alam hayati yang sangat berlimpah dan berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat. Juga, perdagangan Indonesia sekarang jika mampu dikembangkan dengan maksimal akan menambah devisa negara. Namun, jika diterapkan di zaman sekarang harus menambah aspek lain seperti kelautan dan industri lain misalnya. Kebijakan yang dilakukan Airlangga ketika naik tahta. A. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galung yang letaknya di Kali Berantas. B. Membangun waduk Waringin Sabta guna mencegah banjir. C. Membangun jalan antara pesisir dengan pusat kerajaan. A. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galung yang letaknya di Kali Berantas saat ini jika diterapkan sudah tidak relevan, karena Kali Berantas saat ini sudah ditutupi oleh pemukiman warga, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat pelabuhan yang akan diisi oleh barang-barang muatan atau kapal. Juga, karena Kali Berantas bukan merupakan pinggiran laut yang lepas landai, sehingga tidak memungkinkan terjadinya keluar masuk kapal. B. Kebijakan membangun waduk ini bisa dicontoh untuk daerah-daerah yang mungkin seringkali terkena banjir, karena waduk bisa sangat diperlukan untuk menahan laju derasnya air saat curah hujan tinggi. C. Kebijakan membangun jalan antara pesisir dengan pusat kerajaan sekarang sudah tidak relevan, karena semua daerah dari yang terpencil hingga jalan kota atau jalan nasional sudah dihubungkan oleh jalan yang mudah dilalui untuk sampai di tempat manapun, jadi tidak perlu lagi untuk membangun jalan antara pesisir dengan kerajaan. Menurut dari berbagai sumber, kerajaan Minang ini tidak pernah terkena wabah selama masa pemerintahan berlangsung. Ini adalah Candi Jolotundo. Berikut ini adalah miniatur yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Ini adalah miniatur Candi Jolotundo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.